malam ini ditelepon sama Raffi Ahmad. Woi, Fik, gimana nih kabar nih gitu? Gak ada job nih gitu. Mau nggak nge-MC di GBK? Gue bayar 2M. Enggak. Mau apa enggak? Enggak. Enggak, diulangi lagi ya, pelan-pelan Bang. Ini jangan cepet-cepet gitu. Oke, tepuk tangan lebih dahulu nih. Nah, selamat datang di Narohubung Kita Indonesia. Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu jauh-jauh nih dari Palembang. Baru landing Bang ya? Apa? Baru landing ya tadi? Baru landing. Langsung ke sini. Ya, Iya, tepuk tangan dulu dong nih. Udah jauh-jauh nih. Taksinya masih di depan, belum bayar. Masih di depan? Belum bayar. Oke. Nah, selamat datang buat Bang Fikri Haikal nih. Siap. Gitu. Nah, Bang Fikri Haikal buat teman-teman yang perlu ketahui juga, Bang Fikri merupakan pegiat komedi Sumsel. Ya. Dan kebetulan juga sebagai Ketua Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia Sumsel. Wah, keren banget nih. Ya. Tapi nih Bang nih. Ini dengar-dengar Abang juga itu mantan TGUPP Gubernur Sumsel 2023. Nah itu kira-kira kok bisa dari komedi langsung jadi TGUPP? Kira-kira butuh hiburan apa gimana nih? Baru pensiun. Oh, baru 31 pensiun. Desember kemarin. Iya. Oke. Jadi basic awal emang komedian. Jadi sempat merintis di beberapa televisi daerah. Juga nulis naskah. Karena gue juga memang fokus di stand up komedi dari 2012. Dari kelas 2 SMA. Jadi kalau ngomong masalah kenapa bisa terjun jadi TGUPP, nggak ketebak juga awalnya. Karena dari awal sebenarnya sih memang ngebantuin Pak Herman Deru ya, Pak Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 kemarin, fokus untuk jadi MC-nya yang pertama, buat kontennya. Mungkin gara-gara di beberapa tahun terakhir, ketika aku dilantik jadi ketua Paski, banyak tuh program-program yang dikolaborasiin sama Pemprov. Sering buat, gue punya agenda tahunan namanya Sumsel Comedy Festival. Itu awal start dari kota Palembang, udah pernah ke Lubuk Linggau, dan insya Allah tahun ini bakal buat di Kabupaten Lahat atau Muara Enim. Nah, jadi emang gara-gara sering membuat beberapa program kolaborasi sama Pemprov, waktu itu dipanggil sama Pak Gubernur. Gara-gara emang ada salah satu slot, itu TGUPP bidang, dulunya kan bidang pemuda olahraga tuh digabung. Digabung dulunya. Nah di tahun itu dipecah. Oh dipecah. Jadi olahraga, gue bidang kepemudaan gitu. Oke mantap. Jadi awalnya itu dari kerjasama. Bener. Akhirnya ditarik nih Bang. Iya. Oh oke. Jadi sebenarnya mau gabung ke dunia pemerintahan, nggak harus sarjana hukum. Nggak harus ya. Nggak harus Lewat- sarjana ilmu pemerintahan. lewat komedi pun bisa. Komedi juga bisa. Oke mantap. Nah Bang Fikri Haikal, hari ini kita bakal ngebahas soal citra politik. Waduh. Nah, hari ini kalau ngomongin citra politik itu kan pasti ada beberapa perspektif yang beda-beda nih Bang itu. Ada yang ngomong hari ini politik itu mengasyikan, politik yang gembira. Gitu. Ada ngelihat tadi di Ada jalan. ngeliat Iya. itu dari bertebar di mana aja itu. Ada yang bilang sekarang politiknya itu lagi politik yang kacau balau nih. Karena lagi ada yang katanya nabrak aturan dan segala macamnya kayak gitu. Nah, kita bakal ngulik-ngulik di situ. Tapi ada satu fenomena menarik juga nih di hari-hari ini Bang itu, di mana ada figur-figur komedian yang kemudian masuk ke politik dan ini memberikan warna baru nih. Nah, katakanlah ada Aldi Taher. Waduh. Gitu kan. Oh, komedian ya Aldi Taher. Oh, iya. Soal itu menarik tuh Aldi Taher. Menarik. Ada kemudian Denny Cagur. Yoi. Nah, kan. Itu ketua Paski DKI. Ketua Paski dia kayak kebetulan Bang ya. Denny Canan enggak ya? Itu dangdut lah itu. Nah, itu. Kira-kira kita mau ngebahas itu, kira-kira apakah orang-orang komedian masuk sebagai politisi ini merubah citra politik gitu. Nah, tapi sebelum itu Bang, kira-kira menurut Bang Fikri dulu, gimana sih citra politik kita hari ini? Apakah kira-kira ya biasa aja? Apa kira-kira lebih panas kemarin deh ketimbang hari ini? Ya hari ini biasa aja gitu. Nah, menurut Bang Fikri gimana sih sebetulnya citra politik kita hari ini? Ya kalau ngomongin citra politik pasti dari seluruh segmentasi umur punya pandangan yang beda-beda, betul kan?
terutama untuk anak muda ya banyak yang apatis, males untuk ngomongin politik. Untuk apa ngomongin politik? Gue juga nggak mau terjun ke dunia pemerintahan, masa bodoh, presiden siapa yang jadi, gue juga masih tetap gini, cari makan sendiri. Nah sebenarnya kan itu yang membuat beberapa sektor di politik ini stuck. Ya bersyukur kalau kayak ketika teman-teman yang tadinya memang nggak pernah tertarik untuk perhatian untuk mengorek observasi tentang dunia politik, gara-gara ada teman-teman komedian yang masuk, alhasil kan mereka juga tertarik gitu. Ya. Jadi kalau bertanya kira-kira kenapa sih komedian banyak yang terjun, ya sebenarnya alasan mereka juga macam-macam ya. Alasan mereka macam-macam. Ada juga yang pengen ngerasain kayak mungkin Bang Denny Cagur, duitnya udah banyak, programnya udah banyak, ya nggak, mungkin pengen berbuat lebih banyak lagi katanya untuk masyarakat, ya bukan hal yang salah kayak gitu kan. Ada juga yang bilang selama ini ketika dia udah ada titik goals masing-masing nih, udah banyak pencapaian yang mereka punya, tiba-tiba sekarang juga pengen mencoba hal baru juga nggak salah. Jadi sebenarnya kan ini beberapa hal yang aku pelajarin ya selama aku ngobrol juga dengan Pak Hermanderu, dengan Pak Gubernur waktu itu. Orang itu bisa dipilih gara-gara 4D. 4D. Dikenal, disukai, dipercaya, dipilih. Oh, oke. Pertamanya mau dikenal dulu. Oke. Pertama dikenal. Makanya buat teman-teman komedian ya, yang mayoritas udah punya masa, udah punya audiens sendiri, minimal ya udah dikenal dulu. Dikenal dulu, Pak. Udah dikenal dulu. Yang kedua disukai. Tergantung dari konten-konten mereka. Nah, yang berat ini dipercaya. Bener nggak? Ini ngapain orang serius aja nggak berubah, tiba-tiba mau pelawak. Nah, sebenarnya stucknya di sini. Ada perubahan personal branding yang kenceng. Bagaimana harus ngereset ulang yang tadi udah dikenal mentok sebagai komedian hebat nih, tiba-tiba mau terjun ke dunia politik, itu kan ibarat ini darat dengan dengan laut, jauh banget itu, sumpah. Jadi ketika mau merebranding ulang, yang pasti membutuhkan kos politik ya, bukan money politik. Kos politik ini pasti dibutuhkan. Mungkin pakai konsultan, konten-konten yang dibuat. Karena kalau lihat komedian-komedian sekarang, konten-konten lucunya juga udah berkurang pasti. Ya enggak? Karena kalau dia mau ngupload konten-konten lucu, dia udah ngedapetin branding mereka sebagai seorang komedian. Orang udah tahu. Nah, kira-kira mau dipilih ini gara-gara apa? Nah, itu kan membangun dipercaya itu tadi kayak mana. Makanya ada yang buat program ini, program B, program C. Macam-macam lah, tergantung dengan kondisi daerah masing-masing apa kebutuhannya kayak itu. Oke, nah ngomongin soal stigma politik nih. Tadi kan Bang Fikri udah nyampaikan bahwa hari ini komedian ketika masuk dunia politik itu ya bisa, ya nanti diketahui bisa, dikenal juga bisa. Gitu. Tapi dipilihnya nih gitu. Nah, ada juga contoh kemarin itu ada suatu artikel yang ngomong bahwa Aldi Taher, majunya Aldi Taher sebagai, ya katakanlah dia komedian begitu ya. Ada sebuah bentuk kekecewaan masyarakat sebetulnya terhadap kondisi politik di Indonesia hari ini. Nah, menurut Bang Fikri nih, apakah Bang Fikri sebenarnya kalau ngelihat komedian masuk di dalam dunia politik itu apa emang semuanya itu harus dipandang seperti itu? Atau gimana sih Bang mandangnya kayak gitu? Jadi sebenarnya orang tuh kan nggak paham terlalu dalam. Orang mikirnya bahwa seorang komedian itu ketika dia ngelempar jokes di atas panggung, dia cuma apaan, cuma bisa ketawa-ketawa doang, nggak bisa ngurus secara serius. Padahal komika mau buat materi dari dia open mic itu buat materi, itu nggak mungkin nggak serius. Ya nggak? Dari satu tema cari lagi masalah, buat setupnya gimana, buat punchline-nya gimana, nyari premisnya gimana, itu kan butuhkan waktu. Mustahil komika bisa membuat materi yang bagus kalau dia nggak serius. Nah kan benang merahnya serius. Sama kayak kita ketika belajar matematika, enggak, orang bilang katanya, SD dulu kayaknya pelajaran-pelajarannya nggak guna deh sampai sekarang, kayak buat pohon faktor, bener nggak? Bener nggak? FPB KPK, kan dulu kan buat kan waktu, cuman sekarang, cuman kan esensinya bukan masalah pohon faktor, FPB KPK, bilangan terkecil, bilangan terendah, cuman kan dari dulu kita belajar ketika ada masalah kita disuruh menyelesaikan, esensinya kan di situ, bener nggak? Apalagi kayak kerja kelompok, ya nggak? Sekarang kan gara-gara dulu udah pernah kerja kelompok, mungkin juga ketika kita punya PR saling tuker, saling koreksi gitu kan. Memang hal-hal itu nggak menyeluruh 100% berguna. Cuman kalau dikupas yang bergunanya banyak. Sama kayak komedian. Komedian itu ketika dibedah masalah kreativitas, creative thinkingnya,
itu nggak seluruh orang punya. Betul. Ya enggak? Yang selama ini mungkin program-program yang ada di DPR itu terlalu monoton. Oke. Ya enggak? Dengan adanya komedian yang punya tim lengkap, tim kreatif, mungkin bisa jadi satu hal baru, ngasih warna baru, kegiatan-kegiatan baru yang tadi nggak pernah tersentuh, jadi dapat dampak. Nah, itu kan yang diharapkan. Oke, berarti adanya komedian memang itu bisa memberikan pesan ya. Harus. Maksudnya kebijakan ini itu bisa tersampaikan kepada masyarakat lebih mudah, Iya, lebih enak gitu. Nah, benar. ngomongin soal itu juga Bang gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang politik ini, partai misal saya punya partai politik itu, ambillah salah satu komedian gitu. Kan pasti alasannya itu ya untuk dompleng suara dong gitu. Nah, alasannya komedian ini per hari ini Bang ya, rata-rata menurut Bang Fikri, apakah gara-gara mereka udah nggak laku, jadi pindah atau gimana Bang? Pindah ke? Pindah, jadi awalnya komedian ke politik. Apa gara-gara emang mereka nggak laku kebanyakan hari ini? Sebenarnya ketika komedian udah berani terjun ke politik, ya pasti yang pertama dia laku, udah punya banyak persiapan, prepare-nya udah matang yang membuat dia berani untuk move on ke dunia yang berikutnya gitu kan. Jadi kalau ngomongin bahwa komedian nggak laku, terus dia terjun ke dunia politik kayaknya enggak. Kayak enggak ya? Kayaknya enggak, pasti. Dia ketika pindah, kalau orang nih, kayak saya nih, komedian, di-hire sama salah satu paslon. Ketika saya datang ke situ kan, wah Fikri terjun ke dunia politik. Apa mungkin gara-gara jobnya sekarang nggak laku? Dengan saya masuk ke situ kan, saya sebagai pembawa acara, sebagai konsultan media yang ngebuat konten-konten dari caleg tersebut, artinya kan gua laku. Nah, betul. Benar nggak? Benar. Iya, jadi nggak bisa dibilangin nggak laku. Kalaupun memang orang ngerasa nggak laku, jobnya sepi, mau nyalek membutuhin dana besar bos. Bener nggak? Nggak mungkin dia terjun. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, Jadi kalau dia udah berani terjun, artinya dia laku, jobnya banyak, prepare-nya masalah kos, Nah. finansial, mentalnya udah cukup semua pasti. Oke, nah kita mau tahu nih, kalau dari tadi kan udah disampaikan bahwa Bang Fikri ini, wah komedian ini sebetulnya ya juga punya alasan untuk kemudian masuk ke politik segala macam, bukan berarti mereka nggak laku. Nah, sekarang mau tanya nih, motivasi Bang Fikri masuk politik apa sih? Sebenarnya aku masuk politik. Apa udah ada dijanji sesuatu gitu? Masuk politik apa nih? Kalau partai, saya belum berpartai ya sampai Mendukung lah, mungkin mendukung. Kalau mendukung sebenarnya satu masalah portofolio ya. Oke. Masalah portofolio. Kalau masalah panggung. Cuman kalau masalah pilihan balik lagi ke hati. Hati ya. Balik lagi ke hati. Oke. Kalau masalah endorsement, misal nih ada restoran baru buka, kok endorse di situ? Ya dibayar. Cuman kalau masalah pilihan politik, gua salah nentuin sikap, salah nentuin langkah, bisa dihujat. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, ini buat penonton juga ya. Jadi kebetulan Bang Fikri ini adalah pas pampres dari 01 ya. Nggak kebayang nanti presidennya gimana kalau pas pampres kayak ini. Oke. Nah, pertanyaannya Bang Fikri, di 01 udah dapat apa aja sih Bang? Dapat panggung. Panggung doang? Panggung doang. Nggak lebih? Pengalaman. Oke, bisa aja. Ayo pancing terus. Nah, ngomong-ngomong teman-teman sekalian, ini juga buat sejarah juga kemarin. Di pemilu tahun 2019 nih Bang Fikri ini jadi MC juga nih. Nah, kebetulan besok di tanggal 10 Februari itu bakal jadi MC ya Bang ya? Iya. Di acaranya 02 Digis gitu. Nah, 01. 01. Nah, di tahun 2019 Bang Fikri ini pernah jadi MC juga, tapi di 02. Iya. Nah, kok bisa pindah haluan ini gimana caranya Bang? Kok bisa ini, apa tawaran di sana kurang apa gimana nih? Jadi kalau ngomongin masalah keberpihakan 2019 memang saya jadi MC-nya Bang Sandiaga Uno waktu itu. Bang Sandiaga Uno berapa kali datang, pertama kali di Kambang Iwa, yang kedua datang ke acara ngopi, ngobrol pintar di salah satu kafe, yang terakhir kampanye di The Sultan waktu itu sama Nisa Sabian juga. Oh, Nisa Sabian. 3, Pak Prabowo datang terakhir di Benteng Kota Besar, saya juga MC-nya. Jadi 4 kali waktu itu. 4 kali bahkan? 4 kali MC-nya waktu itu. Jadi kalau ngomongin masalah kenapa berpihak dengan 02, karena waktu itu Pak Prabowo mengusung perubahan. Oh, mengusung perubahan. Berarti dari Jadi Pak Jokowi waktu itu kan mengusung keberlanjutan, melanjutkan program-program tahun 2014. Betul. Sedangkan Pak Prabowo waktu itu mengusung perubahan. Makanya aku mikir perubahan. Berarti hari ini Bang Fikri itu ngelihat seseorang itu bukan dari penokohannya tapi dari semangatnya atau nilai yang dia bawa. Benar, dari nilai yang dia bawa kayak gitu. Nah, tapi berarti Bang Fikri ini nggak di 02 lagi itu bukan gara-gara nggak ditelepon lagi gitu atau nggak dikontak lagi? Enggak ya? Kalau tawaran sebenarnya. Tawaran gimana tuh Bang, tawaran? Tawaran sebenarnya kami di dunia per-MC-an, para komedian di Sumsel alhamdulillah pada diajak semua.
tawaran dari ini, mau nggak ke ini, mau nggak ke ini, kayaknya mayoritas diajak semua. Tinggal kita yang nentuin sikap. Kalau saya sih memang masih konsisten dengan perubahan. Oke, nah ngomongin soal konsisten juga nih Bang. Emang nggak pernah tergiur gitu Bang, sedikit-sedikit gitu. Karena kalau kita ngelihat di 02 ini kan banyak-banyak artis nih gitu. Kiki Saputri, Raffi Ahmad, dan itu kayaknya oke juga nih Bang. Apa nggak pernah tergiur sedikit gitu soal Nggak muncul tawaran? lagi kita kalau ada di situ. Oh, nggak muncul lagi? Iya. Ketutup? Iya, ibarat ikan kecil berenang di laut besar, habis kita dimakan ikan Habis besar ya? pasti kan, bener kan? Mending pakai Pak Anies ya gitu ya? Bener. Oh, oke. Bukan berarti di kubunya Pak Anies nggak ada artis ataupun tokoh-tokoh besar. Cuman kesempatan untuk para komedian daerah untuk tampil itu jauh lebih besar. Karena saya ngelihat di situ tokoh-tokoh Sumatera Selatan banyak. Ada ketua tim hukum nasional, Dr. Adi Yusuf Amir, orang Palembang. Jadi banyak orang-orang yang menurut saya bisa menjembatani kayak gitu. Jadi ngerasa lebih dihargain lah di situ. Oke. Jadi banyak banget panggung. Contoh hari ini, gue yang cuman manggung di Palembang, belum pernah ikut Suci, belum pernah ikut Suca. Tiba-tiba dikabarin gara-gara kemarin ada video yang viral. Iya nggak? Waktu nongkrong. Cuman viralnya bukan viral kayak stand up di Lampung kemarin. Iya beda lah. Sorry. Oke. Gara-gara viral, tiba-tiba dikontak, kaget juga sebenarnya. Mas Fikri diajak ya, Bapak untuk jadi salah satu MC di tanggal 10 katanya di JIS. Oke, menarik. Nah, Bang, ini juga ngomongin soal komedian lagi nih gitu. Biasanya kan komedian itu kalau tadi kita di awal itu udah ngebahas soal ya komedian itu juga punya niat kok gitu. Orang jujur aja, saya waktu mau bikin suatu apa ya, stand up kayak gitu 5 menit aja capek gitu loh. Buat brainstorming itu sulit gitu kan. Iya. Nah cuman gimana nih menurut Bang Fikri hari ini para komedian ini yang masuk ke dalam dunia politik ini itu dilihat bahwa mereka itu alah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ada pertempuran nih antara politik yang riang gembira nih kan sama politik yang substansi nih. Nah sebenarnya antara kedua ini itu ada tengahnya nggak sih Bang sebetulnya? Sebenarnya Waktu itu harus kayak gimana sih? Sebenarnya orang yang ngomong kayak gitu gara-gara mereka cuman berpikir bahwa komedi itu cuman harus jadi komedian. Oke. Komedi itu kan bumbu, Pak. Bumbu. Komedi itu bumbu. Mau profesi apapun yang namanya komedi ini dibutuhkan. Contoh guru. Mau guru ngajar fisika, kimia, kalau humornya bagus, punya sense of humor, dia bisa menyampaikan pembelajaran dengan bumbu-bumbu komedi, terkadang anak murid jauh lebih senang dengan hal-hal kayak gitu kan. Ibarat dokter, ya enggak? Dokter sunat lah. Ya enggak? Kalau dokter nyunat melotot aja gitu kan, udah nangis duluan bocahnya. Ya enggak? Cuman kalau ini kamu suka nonton film SpongeBob apa Ultraman sambil guyon-guyon gitu. Kamu gendutan ya, kayaknya pipinya ini. Tiba-tiba selesai. Benar nggak? Jadi orang yang mikir bahwa kok komedian terjun ke politik, sebenarnya komedian bebas mau terjun kemana aja. Mau jadi dosen, boleh. Mau dia jadi ustadz pun terkadang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das Adlatif. Benar nggak? Kenapa mereka viewersnya banyak? Orang ketika dia tablik akbar yang nonton banyak, karena lucu. Benar nggak? Jadi komedi ini ujungnya bakal jadi bumbu ke profesi manapun. Jadi nggak bisa kita ngomong, komedian kok ujung-ujungnya jadi politisi, kok jadi dosen, kok jadi ini. Komedi itu bumbu. Sama kayak kita belajar agama. Apa berarti kita harus jadi ustadz? Kan enggak. Cuman mau profesi apapun, agama itu jadi landasan lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin soal komedi juga nih Bang. Menurut Bang Fikri ini sebenarnya kalau bisa digambarin nih gitu. Seberapa sulit sih menyampaikan komedi itu dalam politik gitu. Kalau hari ini katakanlah kita tahu ya ada barangkali ya Bang Fikri sendiri atau kemudian yang ada lain itu bintang Emon segala macam gitu. Nah, sebetulnya itu ini kan buat kita kan juga nggak tahu ya sebenarnya seberapa upayanya, effortnya buat brainstorming. Nah, itu sebenarnya seberapa sulit sih Bang buat bikin komedi yang kan komedi kan dia nendang gitu kan, nendang ketawa. Nah, itu sulitnya itu kayak gimana sih Bang? Sulitnya itu yang pertama harus paham dengan karakter dan identitas diri dulu. Oke. Karena setiap komedian ini kan audiens segmentasinya beda. Masanya Panji Pragiwaksono nggak bisa disamain dengan masanya Raditya Dika. Benar nggak? Yang usia 40 tahun ke atas sama 35 tahun ke bawah nggak bisa disamain. Beda. Okay. Sebenarnya yang jadi misi awal itu harus paham dengan segmentasinya dulu. Kalau dia udah paham sama segmentasinya, ketika tawaran itu datang berbanding lurus dengan segmentasi yang dia punya, aman-aman aja.
Yang jadi masalah ketika dia dapat tawaran, tapi audiensnya berbanding terbalik dengan branding yang dia punya. Kayak dulu tuh, gue kan sering ikut stand up di depan teman-teman anak-anak SMA waktu zaman-zaman SMA. Tiba-tiba ada orang ngontak, Fikri bisa nggak ngejob di hotel ini malam tahun baru? Gue waktu itu langsung nanya, budgetnya berapa pak? Ya nggak? Iya betul. Disebut sekian. Sekian. Wah, langsung Lumayan nih. sepatu baru, baru ini udah kepikir semua kan waktu itu kan. Gue nggak lagi nanya audiens, nggak taunya datang ke situ paling muda umur 60 tahun. Aduh, ya tua banget ya. Tua banget. Terus waktu itu masuk nggak tuh? Cuman walaupun mereka lebih tua, gue yang lebih lesu waktu itu. Udah lemes duluan ya yang lihat. Iya, udah lemas duluan. Gara-gara ngeliat mereka, ya Allah, mau ngomong apa ini? Iya, nggak tahu. Jadi kalau mau ngomong bahwa komika masuk untuk menghibur, dia memberikan warna dalam dunia politik ini tergantung. Oke. Ya nggak? Berarti tergantung pasarnya dulu. Selagi saya nih, Mas, jadi pembawa acara. Pembawa acara apa? Desak Anies. Di mana? Di Lubuk Linggau. Audiensnya siapa? Anak-anak muda. Ya udah, gas. Cuman kalau waktu itu nggak taunya talk show-nya Pak Anies Baswedan di depannya orang-orang pensiunan semua, bingung juga mau ngelempar jokes kayak mana kan? Jadi kalau komika sebenarnya mikirin gimana mau nge-breakdown, nyari premis. Dia harus nyesuaiin antara audiens yang duduk siapa, branding yang dia punya gimana. Itu harus cocok logi dulu Pak, nggak bisa langsung gas. Oke. Nah, berarti orang-orang yang masuk di komedi itu emang harus ngerti pasarnya dulu ya? Harus. Nggak semua harus sikat-sikat, nggak bisa ya? Sebenarnya gitu. mau komedian, mau nyanyi pun gitu. Iya. Orang nyanyi lagu, gue nih bisa nyanyi lagu jazz. Datang ke acara di kampung, nyanyi lagu jazz. Dangdut, woi dangdut. Gimana lagi? Salah pasar. Jadi namanya kan menjual gitu kan. Betul. Orang ngejual barang, kita ngejual jasa namanya. Yang namanya jualan, apa yang dijual sama siapa yang beli harus paham dulu. Oke. Nah, kira-kira dari Bang Fikri nih, ada nggak sih Bang Fikri kan dari komedian juga, ada nggak sih tokoh komedian itu yang masuk politik juga nih? Karena Bang Fikri juga fokus ke politik juga nih hari ini. Ada nggak sih tokoh yang menurut Bang Fikri, oh ini panutan gua nih gitu? Seorang komedian masuk politik top lagi. Eko Patrio mungkin? Eko Patrio. Gimana tuh? Dia masuk tapi nggak masuk Paski. Belum. Habis ini. Bang Eko Patrio ya. Coba masuk Paski habis ini Bang. Iya. Kalau panutan sih Ketua Paski DKI Jakarta Bang Denny Cagur panutan. Ketua Paski Banten Bang Narji panutan. Panutannya. Mantan Ketua Paski Jawa Barat Bang Komeng panutan semua itu. Panutan semua. Panutan semua. Oke. Jadi ngeliat mereka tuh tertarik juga ya akhirnya masuk politik juga. Tertarik. Gitu. Cuman nyadar diri Bang. Iya, duit dia sama duit kita beda. itu nggak bisa diadu. Belum bisa diadu. Belum nanti ya. Iya, duit dia banyak, kita aja perasaan naruh 50.000 tadi mana ya? Udah demam 2 hari lupa naruh duit. Iya. Oke. Nah, Bang, ngomongin soal politik lagi nih. Nah, kalau hari ini menurut Abang kan, ya jujur kita juga ngelihat bahwa sebetulnya semua orang profesi apapun itu, mau dia guru, mau dia pelawak, mau dia pemain teater apapun itu, mereka pasti punya hak ya untuk kemudian masuk ke dalam politik. Jadi bukan berarti mereka yang sehari-harinya ngelawak gitu yang buat kita, cuma akhirnya ya kita mendiskreditkan mereka gitu kan. Nah, tapi menurut Bang Fikri nih, kira-kira sebenarnya kriteria orang yang cocok jadi seorang kandidat itu apa sih Bang backgroundnya gitu? Apakah hari ini kita ngomongin kayak ya menurut kayak Plato kayak gitu bilangnya, bahwa orang yang harus jadi kandidat itu orang yang pintar, filsuf gitu. Karena orang-orang filsuf itu orang-orang yang pintar gitu. Nah, menurut Abang apa sih kandidat paling utama gitu loh? Kandidat balik lagi ke kebutuhan. Karena tiap daerah, tiap negara kebutuhannya beda-beda. Contoh kayak Palembang. Palembang misalnya masalah pembangunan, ya kita harus cari wali kota yang insinyur kayak gitu. Misalnya ekonominya turun, ya kita harus cari orang yang memang paham tentang masalah ekonomi. Kayak gitu. Misal selama ini anak mudanya banyak yang nggak diperhatiin, program-program di SMP, SMA, ekstrakurikuler, banyak yang mau berangkat nggak ditolongin, gara-gara lomba, mentok di nasional, gara-gara kurang support. Artinya pengen cari wakil yang memang bisa mewakilkan suara anak muda. Jadi kalau ngomongin masalah kandidat ini latar belakangnya apa, balik lagi ke daerah mana, kebutuhannya apa. Karena kalau saya ngasih saran, beda daerah beda kebutuhan pasti. Berarti nyesuaiin kebutuhan juga ya? Pasti nyesuaiin kebutuhan. Nah, Bang Fikri tadi
ngomongin soal latar belakang Paski juga nih Bang, gitu. Paski. Baik, dan kalau kita ngerunut juga Bang ya, tadi kan yang disebutkan Paski Jakarta itu ada Bang Denny segala macam. Nah, pengen tahu aja sih Bang kepo gitu. Dalam tubuh Paski itu ketika kepala-kepalanya ini pada nyalek, terus kemudian jadi jubir segala macam, itu gimana sih respon dari teman-teman gitu? Apakah halah ini mah cuma gimmick doang atau kayak gimana sih Bang? Jadi gambaran orang-orang yang ya teman-teman Paski sendiri itu sebetulnya. Ya, dari Pak Ketum sendiri sih Pak Jarwo kuat selalu nge-support ya. Cuman memang ada peraturan dalam ADART kalau memang udah maju, ya, itu harus menonaktifkan jabatan. Jadi kayak Paski DKI gara-gara Bang Denny Cagur maju. Oh berarti nonaktif ya Bang? Iya Waketum berarti Bang Bedu. Oh Bang Bedu. Waketum yang ambil alih kayak gitu untuk acara. Cuman berhubung ini di awal-awal tahun, kayaknya beberapa rangkaian acara tuh belum mulai deh. Baru mulai sekitar puasa lah mungkin nanti acara apa. Kalau kami suka buat parade Paski Ramadan Day di Sumsel buat kayak gitu. Mungkin ada lomba stand up komedi, ada talk show kayak gitu. Lebih-lebih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Paski yang ada ke partai ini ngedukung paslon ini seneng. Kami seneng gara-gara ya satu mereka panutan yang pertama. Pasti. Yang kedua mereka pasti lebih punya banyak pengalaman. Mereka mau keliling ke 1, 2 atau 3, mereka mau partai manapun. Ketika nanti tanggal 14 ini udah selesai, balik kami pasti bisa saling cerita lagi. Serap nih ilmunya. Oh dari sini. Iya, jadi kan ada tempat belajar memang. Kalau di Paski ini memang gue jadiin tempat untuk belajar. Oke. Nah ini kan beberapa waktu ini udah sering kali gitu Bang ya, ada deklarasi dari organisasi ini. Paski mau deklarasi tuh. Pak Jarwo nggak ada deklarasi itu. Ada, ya? Iya daripada saya dipecat kayaknya. Gimana dipecat ya? Ini belum ada nih ya? Belum ada. Kira-kira mau ada nggak? Apa? Kira-kira mau ada nggak? Kayaknya Pak Jarwo nggak buat deh. Nggak buat ya? Iya. Ya udah matiin mesin juga berarti. Oke. Pasti. Nah, berarti kalau ngomongin sekarang Bang Fikri sekarang ada di 01 segala macam kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih misi Bang Fikri sendiri nih ke depan nih? Kira-kira kalau katakanlah nanti alhamdulillah ya 01 kepilih lah. Atau siapapun nanti pasca pemilu kayak gitu. Punya nggak sih misi untuk ngembangin komedian ini loh? Ada nggak sih misi-misi kayak gitu? Apalagi kan namanya ketua Paski pasti ya di dalam diri komedi harus lebih gede nih. Nah, gimana nih Bang kira-kira untuk ke depan apakah dari Bang Fikri ada misi-misi semacam seperti itu? Sebenarnya sih kalau misi itu dibangun ketika di dalam internal organisasi dulu sih Bang. Sebenarnya mau presiden yang kepilih siapa, dampak secara besar itu nggak terlalu ngaruh dengan kami. Kecuali ketum Paski baru, visi misinya salah baru berdampak sama kami. Cuman berhubung sekarang ketua umumnya Pak Jarwo selalu bilang buat acara seluruh daerah. Kita datang, kita support, kita ini. Itu bisa jadi satu suntikan semangat baru. Makanya dari beberapa tahun terakhir ini Sumatera Selatan mungkin udah 3-4 kali yang dulunya komedian-komedian nasional nggak pernah datang. Gara-gara ada organisasi, mereka para ketuanya Om Jarwo, wakil ketua umumnya Bang Abdel datang terus nge-support. Itu bisa jadi hal baru lah. Yang selama ini komedian-komedian daerah bilang bahwa harus ke Jakarta dulu bisa ketemu dengan mereka. Malah ini dalam waktu dekat bulan Mei rencana Pemprov Sumsel itu kan bakal buat acara namanya Festival Sriwijaya. Kita kan punya banyak kesenian kayak Dul Mulu, Dul Sawan, Lenggang Palembang, Begesah, Renta Ulum Layu. Banyak banget. Nah gue punya cita-cita nanti ada satu panggung komedian daerah sepanggung sama komedian nasional. Jadi biar saling angkat. Jadi ada teater nanti yang ditampilin. Mungkin dalam setup satu ruang kelas, gurunya Pak Jarwo, muridnya saya siapa. Itu kan belum pernah. Tanggal kapan? Itu kapan? Mungkin habis lebaran. Nah itu boleh dipromosin juga dulu. Boleh nanti ya. Gak enak ngepromosin nanti batal. Ya. Mending deket-deket aja nanti. Siap. Oke. Nah Bang, berarti kalau sekarang tetap mau ngomongin misi nih. Berarti kan misi itu harus digodok dulu di internal segala macamnya kayak gitu. Nah, tapi kalau ngelihat komedi-komedi hari ini kalau ngomongin konteksnya politik itu kan gak jauh-jauh dari komedi yang satir gitu ya. Komedi yang satir terus kemudian banyak stand up yang ditangkap-tangkap kemarin-kemarin kayak gitu. Nah sebetulnya menurut Abang nih, hal itu patut seperti itu atau gimana sih Bang? Sebenarnya soal satir, komedi yang emang ngomongin soal negara itu terus kemudian ditangkap segala macam itu harusnya seperti apa sih? Apakah mereka itu ya bebas dong, wajar dong? Namanya berekspresi, namanya menyampaikan pendapatnya gitu. Toh yang diserang juga
jabatannya bukan orangnya gitu. Nah tapi sebetulnya soal satir-satir ini gimana menurut abang nih? Sebenarnya ini juga jadi salah satu masalah ketika ada teman-teman komedian buat jokes viral, disebarin ke beberapa sosial media, tiba-tiba ada yang nggak setuju, tiba-tiba ngehujat. Betul. Benar nggak? Apalagi ngehujat ini sesama komedian juga, itu lucu tuh. Oh itu lucu ya? Itu lucu loh. Iya benar-benar. Iya, karena sebenarnya ketika komika ya dia nggak setuju, dia seharusnya buat jokes beda. Oh, oke. Jadiin itu sebagai bahan counter. Oh, oke. Ya nggak? Stand up komedi, stand up itu artinya memegang, bukan stand up itu berdiri, bukan. Karena dulu juga di Suci 5 ada saudara kita yang nggak berdiri tapi di kursi roda. Benar. Dia bisa nyampein jokesnya tapi tetap disebut sebagai stand up komedi. Stand up komedi itu artinya memegang argumen, Pak. Jadi ketika lo ngerasa bahwa statement yang disampaikan oleh dia beda sama yang ada di isi kepala lo, itu lo harus buat counter. Nah kira-kira gimana nih? Kayak kemarin tuh, gua kan sempat viral yang minta jadi pas pampres kan dalam bentuk pantun tuh. Itu gara-gara gua bilang sorry ya, itu banyak juga tuh yang Baik banget. Iya, itu banyak juga yang ngehujat. Saya tidak mau jabatan Pak Anies. Iya, sorry ya gitu. Tiba-tiba banyak yang ngechat, tiba-tiba ngomong, Mas Fikri, ngapain ini bilang sorry ya. Ini banyak juga. Dihujat ya, Pak? Banyak juga All in, yang all in. nge-DM, iya. Padahal sebenarnya lo kan tinggal bilang, misalnya lo beda pilihan sama gua nih. Wah, kayaknya gua mau ngebales juga nih. Pak Anies kemarin bilang Angin nggak punya KTP. Oke, 1. Gus Imin kemarin ditanya SGI nggak tahu. 2. Sebenarnya kan banyak. Tinggal kita buat nih. Bener. Besok gua buat materinya, gua counter, kita lihat viralan lo apa gua. Tinggal gitu. Gampang. Jadi kalau ada komika sama komika yang sensitif, Sensitif. enggak, marah gara-gara beda pendapat soal jokes, menurut gua Malah lucu ya itu aneh ya gitu. Iya. Mending dibalasnya pakai jokes juga gitu ya. Iyalah. Nah, Ya kalau pengacara adu pasal, Pak. betul, Bener ada nggak? pasal. Iya, Kalau harus ada jokes ini ya gitu. Iya, kalau memang dia komika nggak setuju ya adu jokes, seharusnya Oke. buat counter kayak gitu. Oke. Nah, tadi komika antar komika. Nah, sekarang komika sama negara. Nah, biasa kan negara ngeliat wah komika ini udah kebablasan nih gitu karena mulutnya pedes gitu. Namanya dia pencemar nama baik gitu kan. Sedangkan komika bilang, "Oh enggak, ini kebebasan ekspresi doang." Nah, menurut Bang Fikri, sebenarnya itu poin permasalahannya itu di mana sih kayak gitu? Dan harusnya gimana sih nyikapinya gitu? Poin permasalahan sebenarnya tiap negara ini kan adab etikanya beda-beda. Oke. Walaupun stand up comedy pertama kali keluar di Amerika, yang dilarang itu cuma satu, trying to be funny. Lo datang tiba-tiba pura-pura kesandung. Lo masuk Itu dilarang tuh. dilarang banget. Dilarang ya? Lo datang tiba-tiba selamat pagi semuanya. Maaf sedang gue belum ini naik. dilarang Itu gitu? trying to be funny, Pak. Oke, Itu oke, lo oke, udah ngebuat itu namanya trying to be funny. 2, ngebuat strict jokes. Gimana tuh? Lu stand up misalnya, ayam apa yang gede, ayam semesta gitu. Itu kan itu nggak boleh? itu dalam stand up. Oh, dalam stand up, Cuman oke. kalau lu ngegombalin cewek masih fair aja kayak gitu. Oke. Paling apaan sih abang paling bilang gitu kan. Oke. 2. Yang ketiga, ngegunain materi orang. Cuma 3 itu. Bener. Jadi mau satire dan lain-lain sebenarnya nggak boleh. Cuman di tempat kita belum menerima hal-hal kayak itu. Contoh kayak ngeprank. Oh iya. Di Amerika diterima. Di sini Fikri orang tua kasihan, lo mau disumpahin, tiba-tiba rame kan kayak gitu. Bener. Makanya antara komedi ini harus tetap disesuaikan, balik lagi ke kebutuhan. Di tempat kita belum terlalu nerima, makanya harus cross check lagi, nggak bisa kita nyamain jokes kita dengan jokes negara orang kayak gitu. Memang sebenarnya berselisih. Ketika kita membuat satu jokes yang memang agak fatal, itu terkadang viralnya lebih cepat. Emang masyarakat butuh hal-hal di pinggir jurang? Iya, saking cepatnya belum keluar rumah itu udah ada polisi duluan. Saking cepatnya. Bener. Belum kelar syuting itu tiba-tiba, Pak ikut dulu Pak ke kantor gitu kan. Gara-gara saking cepatnya gitu. Jadi harus dipilih lah, punya skala prioritas. Lo mau cepet viral tapi memang di pinggir jurang, atau mau yang santai-santai aja tapi ya hasilnya juga santai-santai aja kayak gitu. Oke. Berarti emang kita kalau mau ngejok segala macam itu emang harus menyesuaikan sama tempat kita ya? Bener. Kalau gua sih lebih milih yang sedang-sedang aja, tapi aman. Aman. Ya nggak? Daripada viral sesaat tiba-tiba Hilang. kok Fikri nggak pernah kelihatan lagi ya gitu. udah hilang nanti. Iya, Oke. Nah, mau kepo aja sih. Bang Fikri ini kan udah jauh-jauh dari Palembang nih Iya. gitu. Dan Bang Fikri pasti dari Ketua Paskib juga. Nah,
kira-kira ada nggak sih teman-temannya yang diajakin juga orang-orang komedian untuk diajakin masuk politik, dan gimana respon mereka ketika diajak? Kan pasti pernah ngajak kan dong. Apa mereka masih skeptis? Salah, biarin aja lah gitu. Kalau aku sih nggak pernah ngajak ya. Oh, nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah ngajak. Tapi Cuman apa yang aku lakuin, apa yang ada di dalam pikiran aku posting. Dari situ kelihatan tuh yang nge-like. Oke. Enggak. Tiba-tiba ada yang ngeposting juga berlawanan dari yang aku posting, ketahuan tuh. Oh ini yang seneng, oh ini yang enggak. Oke. Ujung-ujungnya bilang aja gitu, "Pik, ada Pak ini ya datang tanggal sekian. Mau dong ikut." Tiba-tiba dia sendiri yang ikut. Jadi masalah politik itu kan pilihan. Gua nggak pernah ngajak, gua nggak pernah maksa. Tapi mau ikut, monggo, kayak gitu aja. Oke. Nah, Bang Fikri, ini pemilu kan kurang beberapa hari lagi nih. Yoi. Gitu. Ini kalau misal katakanlah Bang Fikri ini udah ya semua pasti berharap menang. Gitu. Kalau emang katakanlah nggak menang nih gitu. Apa yang bakal dilakuin Bang Fikri ini? Pindah 02 lagi? Enggak. Oh enggak. Oh enggak, kirain pindah 02 lagi nih. Sebenarnya pemilu ini bukan pemilu pertama. Malah ketika kami pemilihan kepala daerah, itu jauh lebih riskan. Ya enggak? Kayak tahun 2018, Pak Herman Deru waktu itu maju sebagai calon gubernur. Gua maju sebagai tim, jadi MC, pembuat konten, video-videonya ada muka gua semua. Orang bilang, "Fik, hati-hati. Nanti kalau dia kalah bahaya." Bahayanya apa, Pak? Gua hidup panggung stand up komedi. Betul. Ya enggak? Jadi moderator. Kalau enggak sesekali jadi MC wedding. Kalau dia menang, ya alhamdulillah, berarti gue bisa nyicipin jadi MC keprotokolan. Oke. Bener nggak? Kalau enggak, Lumayan. ya gue balik ke rutinitas hari-hari gue lagi kayak gitu. Jadi gak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Pak. Oke. Ya enggak? Ya, kalau memang Pak Anies Baswedan menang, alhamdulillah, berarti ada rezeki lain yang bisa gue dapetin. Kalau enggak, balik ke aktivitas hari-hari kayak gitu aja. Kalau menang emang ngarepnya dapat apa, Mas Fikri? Diingat aja udah cukup, Pak. Iya. Fikri, udah cukup gitu aja. Kemarin disapa gitu ya? Kayak kemarin, iya. Kemarin udah kali keberapa ketemu Fikri. Sampai hari ini pun dikontak, diajak MC gara-gara ingat. Udah bersyukur banget. Pak Anies keliling ratusan titik, ratusan kota, ketemu ratusan MC, masih ingat. Alhamdulillah, cukup Pak, itu doang. Oke. Iya. Berarti ini cukup diingat Pak Anies doang nih, Mas? Iya. Ya, harapannya itu ya? Itu doang. Oke. Boleh. Nah, kalau dalam konteks kayak gini nih, Bang Fikri, kira-kira di kubu komedian itu ada perpecahan juga nggak sih? Dan maksudnya perpecahan itu benar-benar polar banget gitu. Jadi ada yang wah pendukung komika yang dukung 01, 02, 03 gitu, dan benar-benar kacau gitu. Itu ada kejadian seperti itu atau masih normal sih hitungannya kalau per hari ini gitu? Komedian apakah benar-benar terpecah gitu? Kalau masalah terpecah, kita lihat dari Pilpres 2019, kayaknya yang nyalon terpecah aja bisa kerja bareng. Kayak Pak Prabowo masuk di kabinet, Pak Sandiaga Uno bisa masuk ke kabinet, apalagi cuman komediannya, Pak. Ya sekarang mungkin kita harus ngehargain kan. Yang namanya mereka punya pilihan masing-masing, punya premis masing-masing, ngebuat materi, ngebuat konten masing-masing, ya udah nggak jadi masalah. Memang nongkrong agak dikurangin udah. Kontak-kontak, nge-WA udah nggak diangkat lagi kayak gitu. Diangkat lagi ya? Iya. Ada kejadian kayak gitu ya? Apa? Ada kejadian kayak gitu ya? Banyak. Oh, Banyak. Oke. Berarti yang awalnya kita deket terus ternyata lost contact juga ada gitu ya? Ada juga. Ada juga ya? Cuman dari dulu 2019 setelah Pilpres, Pik, apa kabar? Oh. Handphone gue diservis nih kemarin gitu macam-macam. Alah. Oke. Berarti emang itu ya hal kayak gitu wajar ya gitu Wajar kejadian. lah. Jadi santai aja gitu ya. Tapi dari keluarga ngedukung Bang Fikri? Sangat Ngedukung ya? ngedukung. Mau di 01, 02, 03 ngedukung? Atau 01 doang? Oh, keluarga juga macam-macam ya. Oh, ada gitu. yang masih 02, ada yang 03 kayak gitu. Walaupun gara-gara gue tampil sepanggung, banyak konten yang masuk, ujung-ujungnya pindah. Oke. Yoi, karena ada alasan. Oh, ini keponakan gue, ada kebanggaan sendiri kan. Oke. Nah, berarti adanya masuk komedian ke politik ini sebetulnya mungkin satu, menurut Bang Fikri, apa dampak terbesar para komedian ini masuk ke dalam politik? Satu mungkin menurut Bang Fikri yang benar-benar wah merubah. Atau sebenarnya ya mereka sama aja kayak artis-artis biasanya gitu. Ya, dampak yang terjadi sebenarnya masalah regenerasi ya. Ketika contoh lah Eko Patrio udah terjun ke dunia politik, masuk ke dalam partai,
ya udah jadi anggota DPR RI, ya beberapa program yang sering dia bawa kosong. Artinya kan misi terbesar ini sebenarnya regenerasi. Siapa yang bakal menjadi pengganti beliau? Nanti kalau Bang Denny Cagur terpilih, Bang Narji kepilih, yang notabene-nya mereka sudah punya banyak kegiatan, syutingnya berkurang. Sebenarnya misi terbesar itu adalah regenerasi. Kira-kira ada nggak orang yang bakal selucu dia? Yang materinya, yang genrenya sama kayak dia? Sebenarnya itu yang jadi misi. Ya yang namanya ada yang masuk, ada yang keluar, wajar lah. Yang tadinya DPR RI udah 4 periode pensiun, masuk orang baru, ya enggak? Yang tadinya dia komedian, gara-gara ngerasa udah matang, udah cukup, maju ke ini, tiba-tiba ada audisi komika-komika lagi masuk. Itu kan siklus, Pak. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Nah, ini coba aku bacain Bang. Itu dari komentar-komentar netizen sebetulnya. Orang masuk politik, komedian masuk politik, itu sebenarnya mereka dianggap remeh karena mereka nggak pernah punya rekam jejak. Karena mereka ya hidupnya ngelucu gitu. Jadi ketika mereka jadi pun ya kosong gitu loh. Harapannya kayak gitu. Ya pikirannya mereka kayak gitu. Nah, gimana menurut Abang? Jadi karena mereka komedian dianggap stigmanya buruk karena memang mereka nggak pernah punya rekam jejak di politik sama sekali gitu. Bahkan tiba-tiba nyalek tuh gitu. Nah, menurut Abang gimana itu? Buat pandangan para komedian yang nggak punya rekam jejak tapi kemudian turun ke politik. Sebenarnya tugas pertama dari komedian itu menghibur, bukan membangun rekam jejak. Rekam jejaknya cukup membangun materi-materi yang bagus. Ya enggak? Materi yang nggak lucu, rekam jejaknya bagus, ya nggak laku juga. Kan misi pertama komedian harus lucu. Benar nggak? Jadi kayak orang bilang, apaan sih jokesnya nggak mendidik? Jokes kan menghibur, Pak. Ngapain mendidik? Gitu. Iya nggak? Jokes menghibur ya? Banyak kan orang yang gitu. Oke. Orang nonton nih, ada penampilan stand up, ada acara dangdut. Apaan sih acara ini nggak mendidik? Emangnya seluruh hal harus mendidik? Kan enggak. Ada memang tayangan program bersifatnya hiburan. Ada yang memang mengedukasi. Sama kayak lu nonton seminar, apaan nih? Garing, nggak lucu ya. Memang acara seminar, memang ngasih materi. Di situ emang tempatnya belajar. Ketika orang ngelihat memang ini adalah momen dan juga panggung komedi, yang nggak perlu mencari untuk apa sih esensinya, apa sih ini nggak mendidik, aneh-aneh ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau ngomong masalah komika nggak punya rekam jejak yang bagus, ya sebenarnya tergantung dari tujuan. Kalau tujuannya memang dia pengen jadi dari daerah, pengen jadi go nasional, tontonannya bagus, ya rekam jejaknya itu dari konten-kontennya. Konten-kontennya ada, jangan sampai mengandung unsur sara, ngejelekin orang, menebar kebencian. Itu kan membangun rekam jejak yang bagus. Ketika lo punya, lo jadi buka jasa lah gitu, membangun rekam jejaknya yang bagus kayak mana? Jangan sampai nipu orang. Ketika lo jadi MC, ketika acara jam 10, jangan sampai jam setengah 11 baru datang. Itu kan membangun rekam jejak. Berarti rekam jejak itu tergantung dari profesi yang dia punya. Kalau dia komika, ya cukup membangun rekam jejak dan membuat konten-konten yang bagus. Tapi kalau memang komedian ini mau terjun ke dunia politik, ya rekam jejaknya pasti harus dibangun lagi. Karena yang namanya mau terjun ke dunia politik harus berdampak untuk masyarakat. Betul. Itu yang dicari. Nah cuman buat komedian yang memang selama ini bingung mau membuat hal yang berdampak untuk masyarakat kayak gimana, salah satu caranya bergabung organisasi. Karena dalam organisasi ini gue bisa buat program kerjasama sama teman-teman yang lain. Jadi tahu nih kemarin misalnya ada acara, ya kayak kemarin acara Paski Ramadan deh, nggak monoton dari awal sampai habis gue buat acara untuk komedi semua, enggak. Gara-gara salah satu bidang di Paski itu ada bidang tentang sosial media, digital. Gue undang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya UMKM, yang belum pernah tahu jualan gimana ngeposting di IG, gimana bahayanya cybercrime, Paski yang ngebuat. Jadi kan situ bilang, alhamdulillah selama ini WA-nya gue sering dihack. Selama ini gue moto produk dagangan dari atas, yang bawah isi dari es kacang ini tadi nggak kelihatan. Oh sudut angle untuk fotonya kayak gini, kayak gini. Itu kan berdampak. Nah jadi rekam jejak memang harus dimulai dari sekarang kalau mau terjun ke dunia politik. Halnya harus dibuat hal yang memang berdampak kepada masyarakat. Cuman kalau memang dia fokus dan konsisten cuman pengen jadi komedian, membangun rekam jejak yang bagus cukup dengan membangun konten-konten yang bagus kayak gitu. Berarti bisa dikatakan komika ketika turun untuk jadi caleg, yang dijual apa ya nih Bang? Komika atau komedian ketika turun
menjadi seorang caleg, apa yang harusnya mereka jual? Balik lagi ke 4D tadi. 1 dikenal, 2 disukai. Gimana mau disukai kalau kontennya nggak bagus? Ya nggak? Kontennya harus diingat dulu. Ketika kalau udah dari situ, baru buat dipercaya. Dipercaya ini kan mau dipercaya masyarakat. Nah kira-kira hal apa yang berdampak? Jadi kan kalau mau buat kegiatan-kegiatan yang berdampak banyak. Misal ada satu kampung nih, ya nggak? Dimana banyak banget acara-acara kekurangan MC. Mungkin gara-gara dia mau nyalek, dia punya public speaking yang bagus. Bapak Ibu di sini ada orang 20 ya, pengen belajar cara nge-MC gimana? Buka kelas dalam satu rumah. Caranya gini Bu, pembukaannya gini, mukadimahnya gini, isinya gini, closingnya gini. Minimal kalau ada acara ruahan, ibu-ibu mau warisan, nggak mau cari MC lagi. Nah, itu kan salah satu cara buat berdampak. Oke. Berarti seorang komedian ini emang kalau ingin masuk ke politik ini minimal pintar juga ya gitu. Dan yang paling dijual adalah ketenaran dia. Ketenaran. Cuman ketenaran juga kalau nggak ditopang dengan kualitas, value kegiatan yang bagus, Ya, atau nggak maju. zero ya? Zero juga. Oke, nah Bang, kita masuk ke segmen terakhir nih, soal mau penutup nih. Nah, mau tanya, kira-kira ada nggak pesan buat ke masyarakat gitu, terkait komedian itu sebetulnya gimana sih masyarakat harus melihat komedian yang masuk ke dalam politik? Coba barangkali ada satu atau sepenggal pesan gitu buat para teman-teman yang ada di rumah yang lagi beraktivitas gitu. Kira-kira apa sih pesannya buat para masyarakat untuk melihat komedian itu? Oke, baik. Buat teman-teman semua, rekan-rekan narahubung yang sudah dari tadi nontonin kita nih, buat yang mungkin sampai sekarang masih ragu, buat para komedian yang terjun ke dunia politik, ya mungkin janganlah kita ngelihat bahwa orang itu cuman bagus ataupun mereka jelek gara-gara cuman bisa bercanda doang nih. Bercanda itu susah loh Bapak Ibu. Mau buat konten, mau buat materi itu butuh keseriusan, harus butuh ide, harus butuh kreativitas. Jadi hal-hal itu mustahil keluar kalau orang itu nggak punya kapasitas, nggak punya IQ yang bagus. Tentunya itu harus diapresiasi semua. Mungkin itu doang sih. Jadi apapun profesi yang orang punya, sebenarnya ketika dia sudah sampai ke puncak karirnya, itu pasti bekalnya banyak banget. Mulai dari konsistensi, bagaimana kreativitasnya, tiap bulan, tiap tahun dia harus buat hal-hal yang baru biar konten itu terus dinikmatin. Apalagi komedian-komedian yang udah 20 tahun, 30 tahun berkarir masih bisa stay, eksistensinya kejaga. Itu kan mustahil kalau dia nggak mikir ekstra keras. Kira-kira ini komedian baru lagi, ada genre baru lagi, gimana nih mau tetap ditonton? Ketika dia masih bertahan, artinya dia cerdas. Oke. Nah, oh ya, tadi itu ada kelupaan juga nih Bang. Nih Bang Fikri kan lagi bakal tanggal 10 nih MC ya? Yoi. Nah, boleh nih Bang, disepilin dikit soal persiapan MC-nya nanti di tanggal 10 nih. Ini acara apa dan gimana persiapan dari Bang Fikri ini? Iya, jadi sebenarnya tanggal 10 Sekalian ini disampaikan ke pemuda. Iya, jadi tanggal 10 ini teman-teman sekian titik yang sudah dikunjungi oleh Pak Anies Baswedan dan juga Gus Imin yang tadinya ini pasangan yang sempet diremehin gara-gara jauh dari kata milenial katanya, nggak taunya sekarang trendingnya luar biasa di Twitter, di Instagram gara-gara ya punya program-program yang luar biasa juga. Ada Desak Anies, ada Selepet Imin, Mikail juga buat acara ekspedisi perubahan. Jadi ini satu hal yang tentunya sudah menjadi satu perjalanan yang panjang, akan ditutup insya Allah dengan manis tanggal 10 Februari di Jakarta International Stadium dari jam 7 sampai jam 12 siang. Itu tentunya. Oke, itu tangan dulu. Kumpul bareng. Oke, kalau ngomongin tadi soal nge-MC nih, nge-MC tadi. Misal nih tiba-tiba malam ini ditelepon sama Raffi Ahmad. Woi, Fik, gimana nih kabar nih gitu? Gak ada job nih gitu. Mau nggak nge-MC di GBK? Gue bayar 2M. Enggak. Mau apa enggak? Enggak. Enggak, diulangi lagi ya, pelan-pelan Bang. Ini jangan cepet-cepet gitu jawabnya. Pelan-pelan aja. Mau nggak kalau dibayar 2M? Kira-kira mau nggak? Kalau dapat tiba-tiba ditelepon Raffi Ahmad, bro, ada job nge-MC nih gitu. Dibayarnya, jangan deh 2M, 3M. Nah, kira-kira 3,5 lah, 3,5. Oh, 3,5? Enggak. Nego jadi. Oke. Serius gak apa Bang? Enggak. Oke, berarti tetap 01. Sebenarnya bukan masalah pilihan 01 atau 02 atau 03 Tapi nilai. sebenarnya. Cuman masalah komitmen. Di Palembang pun ketika ada teman, Fik, gua ada acara.
ini acara sosial, nggak ada duitnya, minta tolong, lo bisa nggak jadi pembawa acaranya? Siap, gue bantu. Tiba-tiba ada orang yang bilang, Pik, gue bayar 5 juta, Pik ada acara 10 juta. Ketika gue udah komit dengan acara teman gue tadi, pasti gue tolak. Bukan sok kaya, bukan ngerasa udah punya duit, tapi sesusah-susah nyari duit, lebih susah nyari nama baik. Bener Oke, nggak? tepuk tangan dulu. Gokil. Golden Ways. Oke. Berarti kalau 5M Bang? Apa? 5M. Matiin dulu ya kameranya. Oke, thank you. Oke, sebelumnya thank you banget nih buat Terima Bang kasih Fikri banyak. ya, buat teman-teman semuanya. Kita udah masuk ke set terakhir juga nih. Itu untuk penutup nih teman-teman. Kita tadi udah ngebahas nih dari awal sama Bang Fikri ya Bang ya, soal gimana komedian itu masuk politik, stigma komedian masuk politik, dan kemudian gimana seharusnya masyarakat ini melihat para komedian untuk masuk politik seperti itu. Dan harapannya pastinya setiap apapun usahanya mereka, setiap apapun latar belakang mereka ya, intinya kalau mereka turun nyalek ya coba kita kritisi juga gitu ya Bang ya gitu. Apakah benar-benar niat untuk masyarakat atau tidak kayak gitu. Oke, kayak gitu aja teman-teman sekalian. Jadi kita sudahi dulu untuk episode kali ini, dan jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat teman-teman sekalian ya untuk bisa hadir ke ngeliat acara ini lagi di episode yang ketiga. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Narahubung Kita Indonesia ini. Dan kalau teman-teman tertarik, coba klik tombol loncengnya biar nanti ketika ada video muncul yang baru, teman-teman bisa cek. Oke, dari gue Mirza, sekian. Oh ya, Bang, ini kita ada tagline. Jadi kalau kita ngomong Narahubung, kita ngomong Kita Indonesia gitu. Oke. Sebagai penutup ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Narahubung Kita Indonesia. Mau gua Thank tutup you. pakai pantun nggak nih? Oh, boleh. Boleh dong. Pergi ke Jakarta bertamasya. Cakep. Mampir sebentar ke pasar pagi. Cakep. Terima kasih untuk Narahubung Kita Indonesia. Cakep. Semoga besok gua diundang lagi. Gokil. Oke, gitu dulu pemirsa. Thank you. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you Bang ya. Sama-sama. Gokil.